Berarti Rasulullah adalah Rasul yang sukses membuat sarana orang kembali ke Allah, mengakui kudrahnya Allah dengan sarana apa saja, melihat rumput, melihat hewan, dan hewan itu ya apa saja, gabah itu apa saja, hewan yang melata di bumi apa saja, semua bukti kudrahnya Allah. Bahkan Rasulullah sukses membiarkan umatnya nggak ditunggui beliau tetap iman, mergo ditunggui konsep sing super gini kok Al-Qur'anul Karim. Jelas ya? Tapi caranya memahami ya seperti yang saya terangkan ini. Ya saya baca lagi ya yang. Jadi annal mu'jizati pakai jamak muannas salim, annal mu'jizati al-madiyata, mukjizat-mukjizat yang sudah kelewat itu kanat khisiatan, bersifat fisik. Tusyahadu bil absor, hanya bisa dilihat dengan mata kepala. Karena qoti soleh wa asa Musa. Wa mu'jizatul Qur'ani tusyahadu bil basirah. Sementara mukjizatnya Quran disaksikan dengan mata hati, dan setiap orang punya mata hati. Fayakunu man yattabi'uhu li ajliha aksar. Li anna alladhi yushahadu bi ainir ra'si yang qaridu bin qiradi musyahidihi. Walladhi yushahadu bi ainil aqli bakin yushahiduhu kullu man ja'a badal awal mustamirron. Sesuatu yang dilihat dengan mata kepala, setelah para saksi ini meninggal, maka setelahnya mencari-cari, bisa percaya bisa enggak. Tapi mukjizat yang disaksikan mata hati, siapapun percaya dan sampai ila yaumil kiamat. Dan tentu Quran lebih unggul dalam hal ini. Dan insya Allah kita semua adalah ahli Quran. Yaitu harus punya kesimpulan falam mata bayana lahu qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian ayat walita alamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu kenapa mukjizat Al-Qur'an dasar. Itu yang gampang-gampang ya, melihat nyamuk, unta, kerbau itu yang gampang. Anda tak naikkan kelas sedikit menjadi agak ilmiah. Misalnya begini, kamu ahli falak. Misalnya kayak Batu Rehan ya. Itu pasti tahu kalau matahari dan rembulan dibikin Allah itu asyamsu wal qamaru bi husban. Bahwa matahari dan rembulan dibikin ini untuk hisab. Walladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab. Sehingga ketika ternyata betul Samsiyah bisa dihitung menjadi tahun Samsiyah, yang oleh bahasa milenial disebut Masihiyah. Sayyidina Umar agak tersinggung. Sebetulnya yang namanya hisab itu tidak ada hubungannya dengan Masehi dan Hijriyah, itu tidak ada. Semua berdasar matahari atau apa? Rembulan. Lah sialnya yang Samsiyah ini oleh bahasa internasional disebut apa? Masehiyah. Makanya Sayyidina Umar marah terus bilang ya sudah kalau gitu Qamariyah bikin apa? Hijriyah. Jadi itu sebenarnya nama politik. Sebetulnya kalau objektif yang jadi ukuran ya Samsiyah sama Qamariyah. Berhubung ini sudah diambil tetangga partai sebelah, akhirnya ya kira-kira gitu. Jadi kira-kira seperti itu. Akhirnya kita namanya apa? Hijriyah, apa Samsiyah sama apa? Hijriyah. Sebetulnya yang asli ya Samsiyah, Qamariyah. Tapi nggak apa-apa lah. Dunia itu mesti ada politiknya. Lah yang repot orang-orang fanatik hukum pakai bahasa nasional, itu repot. Jadi misalnya kematian Yesus Kristus itu mesti Batu Rehan kan nggak percaya, akhirnya ditambahi kematian Sibeh. Karena kalau bilang iya kan percaya, makanya ditambahi apa? Sibeh. Karena menurut orang Islam berkeyakinan Nabi Isa itu nggak terbunuh, maka ditambahi apa? Sibeh. Saya dulu pernah usul, karena beliau itu kalau manggil bahasa itu bude, jadi saya pernah sowan usul. Mbak ditulis gini saja, Mbak. Kematian Yesus dalam kurung katanya. Tapi mungkin terlalu vulgar ya, jadi akhirnya dibikin apa? Sibeh ya. Di kalender Kudus kan apa? Sibeh ya, ditambahi Sibeh. Ya nggak apa-apa lah, yang penting keyakinannya masih benar gitu. Jadi masih benar. Kalau usulan saya terlalu ekstrim, maka dikasih apa? Katanya. Ya karena memang begitu kan, kita berkeyakinan Nabi Isa itu gak terbunuh. Wa ma qataluhu wa ma sholabuhu walakin syubbihalahu.
Jadi ini saya teruskan ya. Ini paling masih berapa jam ini. Kalau kelamaan sampai dolim itu ganggu kiai lama-lama gitu. Saya tadi sudah bilang sama panitia, orang Indonesia itu gak sopan. Kalau suka kiai itu didatangkan, itu agak masalah sebetulnya. Dalam etika itu masalah. Kalau seneng kiai ya sowan ngaji, jangan sowan di dalam, itu ganggu ya, sowan ngaji saja. Dulu Imam Malik itu anaknya raja itu, Imam Malik itu seangkatan dengan Harun Ar-Rasyid. Makanya jangan berharap kalau saya gampang diundang. Bukan karena saya sombong, memang etikanya seperti itu. Jadi Imam Malik diminta datang ke istana untuk ngajar anak-anaknya Harun apa? Ar-Rasyid. Masyhur Imam Malik tersinggung terus kata bilang, al ilmu yu'ta la ya'ti. Ilmu itu disowani bukan sowan. Akhirnya Harun Ar-Rasyid minta anak-anaknya datang ngaji ke Imam Malik. Itu anak presiden. Imam Malik berani, al ilmu yu'ta la ya'ti. Tapi kalian beruntung karena saya hormat sama mbah-mbah saya yang di sini. Wong makom buyut saya itu ya berarti apa ya? Selatannya makamnya Sayyid Ja'far Shadiq itu di situ kan ada makamnya Mbah Soleh, Mbah Maksum, itu mbah-mbah saya. Nah, makanya dulu saya ngaji di sini lama di Damaran itu. Maksudnya lama itu ya mungkin setahun. Karena saya memang mulai kecil di sarang, sampai sekarang saya masih ngajar di sarang. Tapi dulu cukup ya, karena saya kesini sudah hafal Quran, jadi hanya setor setiap hari satu juz, jadi cepat lah. Saya tidak punya masalah ingatan, alhamdulillah, jadi cepat hafal. Saya terangkan lagi ya, ini penting ya, masalah mukjizatnya Quran. Selama ini orang tuh mau bilang tok, mukjizatnya Quran itu dahsyat, tapi nggak bisa menerangkan, itu masalah. Makanya kita harus bisa menerangkan mukjizatnya Al-Quran dahsyat itu apanya. Yaitu tadi, tongkatnya Nabi Musa hanya disaksikan oleh orang yang di era itu. Toh tujuannya mukjizat adalah diakui kemudian orang menjadi iman. Lalu Rasulullah SAW beliau sudah intaqala ila rafiqil a'la. Tapi konsepnya Quran menjadikan orang yang nggak ditunggui beliau tetap iman ila yaumil kiamah. Itu yang maksud fa'arju an aku na aktsarahum tabi'an yaumal kiamah. Mukjizat saya itu cukup Quran kata Nabi, dan dengan mukjizat itu orang akan iman ila yaumil kiamah. Caranya seperti ini. Karena tadi sedahsyat-dahsyatnya mukjizat tujuan utama orang terdikte supaya ikror ngakui kudrohnya Allah. Lah ngono kok ngenteni tongkat sakti lah opo? Cukup deloknya. Paham nggih? Jelas ya? Alhamdulillah, mau naik kelas ini sudah benar ini sudah benar. Terus kedua begini, kedahsyatan Quran lagi. Quran itu bisa merunut, mentartibkan logika. Bahkan logika ini logika yang universal. Siapa saja merasakan logika itu. Misalnya begini. Dulu orang kafir itu punya Tuhan banyak. Tentu yang dipertuhankan ya mana? Yang dipertuhankan itu banyak. Karena pikiran mereka urusan banyak, problem banyak, ya Tuhannya harus banyak. Ada BPKB 3D kan, istri cerewet macam-macam lah, itu kan problemnya banyak, maka Tuhannya harus banyak. Karena Tuhan itu maknanya penyelesai masalah. Sehingga kalau masalahnya banyak, Tuhan harus banyak. Ketika Rasulullah membawa konsep satu Tuhan, mereka janggal. Makanya mereka bilang, aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Masa Tuhan satu? Ini aneh, nggak bisa. Tuhan harus banyak, karena masalah kita banyak. Itu terpatri, di otak mereka terpatri. Lalu Nabi dengan santai diajari Allah menerangkan. Andaikan kalian punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, kamu suka enggak? Ya enggak suka, mat, enggak enak. Punya majikan banyak itu udah enak. Milih mana majikan banyak sama satu? Satu aja, mat. Tuhan kamu adalah majikan kamu. Kalau banyak kamu bingung. Ya mat, satu aja mat. Itu segampang itu. Jadi menggiring, Tuhan itu kan bos kita, tuan kita. Kalau banyak berarti yang memerintah kita banyak, dan bisa konflik bos-bos kita ini karena berebut anak buah tadi. Akhirnya mereka, kalau kamu punya majikan banyak dan perintahnya beda-beda, semuanya minta dilayani, kamu pusing enggak? Ya pusing, mat. Minta mana? Majikan banyak sama satu? Satu saja Muhammad.
Ya Tuhan kamu adalah atasan kamu, maka harus satu. Mereka faham. Oke, mat, Tuhan satu. Itu yang dimaksud dorobawaw matalar rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal lirojul hal yastawiyani masalah. Langsung alhamdulillah. Karena mereka yang paling bodoh pun faham. Dengan logika itu faham. Kalau Tuhan banyak, perintahnya banyak, kita repot. Maka Allah bikin satu masalan, yaitu rojulan fihi syuraka umutasyakisuna wa rojulan salamal dirojul. Satu lelaki, satu bos, satu perintah. Kayak apa mudahnya Allah. Kemudian mereka tetap menuhankan Lata, Hubal dan Uzza karena mereka dipertuhankan. Sebenarnya nggak pernah Tuhan tapi dipertuhankan. Allah memberi contoh itu sederhana sekali. Wa daraballahu mathalar rajulaini ahaduhuma abkam la yaqdiru ala syai'in wa huwa kallun ala maulah aina ma yuwajjihu la ya'ti bi khair hal yastawi huwa may ya'muru bil adl. Kata Rasulullah, Lata itu menurut kamu apa? Ya Tuhan kami. Muhammad, Hubal ya Tuhan kami, Uzzah ya Tuhan kami. Lalu kalau mereka kotor ya saya mandikan, kalau hidungnya coplok ya saya tata. Terus kata Rasulullah begini, kamu mau nggak punya budak atau pembantu yang buta, tuli, bisu? Kamu mau nggak punya pembantu? Pembantu loh ya, pembantu itu budak zaman dulu. Kamu mau nggak punya pembantu yang buta, yang tuli, yang bisu? Wah gak doyan mat, nggak apa pembantu ngono. Yang pembantu saja kamu nggak mau yang gitu kok malah punya bos begitu? Orang yang tuli, yang bisu, yang kopok, jadi pembantu saja nggak layak kok malah jadi pangeran. Paham ya? Arca dan berhala itu kan nggak bisa apa-apa. Kamu mau gaji ngasih THR pembantu yang kopok, bisu, picek? Mau? Wong jadi pembantu saja nggak sah kok mau jadi apa? Tuhan atau jadi majikan? Jadi Allah bikin contoh gampang sekali. Wadharaba mathalar rajulaini ahaduma abkam la yaqdiru ala syai'in, enggak bisa apa saja. Wa wakallun ala maulah, anane ngrepoti tok. Inama yuwajjihu la yati bi khair. Kalau ana wong istighfar terus saking wedine mati suul khotimah. Kuwi cara kula dadi gurune ya tak PHK tenan. Wamuk tenan. Karena istighfar tok itu tidak solusi. Piye-piye dunya butuh pengajaran, paham nggih, butuh sedekah. Terus kowe kepengin husnul khotimah mau istighfar tok sanate ning ndi? Ra enak medhit istighfar, kiai alim ra mulang istighfar, can nom-nom ra tau ngurusi masjid cukup apa? Istighfar, mbuke lara dibaro cukup istighfar, bojone kelaparan cukup istighfar. Wah mesti tak buaya ngawuti santri ngono. Artinya makanya sampai Imam Ghazali ngendikan, kowe nak maca ayat Quran ketika nerangno ayat-ayate pangeran, kowe eling akhirat, kuwi ora bakal dadi wali. Karena kamu akan sangat egois, napa? Akan sangat egois. Dan kula yo ora seneng ana wong nangis nangis akhirat yo ora seneng. Akhirat sing ndi sing maksudnya? Akhirat ketakutan apa akhirat golek ridane Allah? Nek kowe golek ridane Allah ya nak maca tasbih sing fase. Misalnya Allah cerita ning dadi piyambak. Nggih, misalnya Allah cerita ning dadi piyambak, misalnya afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Kowe kok ora mikir mani sing dadi wong iku sing gawe aku apa kowe? Sperma sak sel-sele sing gawe aku apa kowe? Terus kowe nuangin hak eling neraka. Pangeran yo ora seneng. Kowe tak terangno ilmu kok malah nangisi neraka. Kowe kriminal itu. Akhirnya apa? Orang tidak mengenali Allah haqqa ma'rifati. Orang enggak kenal Allah, kapasitas Allah kaya apa. Mau mergo terobsesi akhirat. Mengenai dari Imam Ghazali termasuk pinter setan, wong nak sholat maca Quran dilingno akhirat, akhirnya lupa ayat sing dibaca. Padahal ayat sing dibaca itu muji-muji Allah. Kowe ora peduli. Maca alhamdulillah rabbil alamin. Mestine kan ki bangga bahwa segala puji milik Allah dan Allah itu Tuhan semesta alam. Ora ono zat sekuat Allah, ndak ada selain Allah kecuali dalam kendali Allah. Enggak ada sesuatu yang di atas Allah. Mestine hatimu kan ngono, malah ora. Gusti pokoke sementing swarga, dari Rabbil alamin ora dimaknani Rahman Rahim. Wah, iku kurang ajar tenan, yakin tak jamin. Nah, seperti itu enggak boleh. Artinya kita ya mulane tidak orang baik, orang yang demi akhirat ninggal dunia, dunia demi akhirat.
Semuanya harus terkontrol. Urip iku kabeh li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Jadi kabeh penjelasan ilmiah agar kamu berkesimpulan, saya ulang lagi, semua kejadian di alam raya ini agar kamu berkesimpulan li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah kuwasa, wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma, dan Allah itu luar biasa pengetahuannya. Tapi mbek kowe mbok simpelno ya mang. Mane wong sing salat nang nangis ning akhirat iku cara dadi wali ya amatir. Muga-muga ya malah ora. Karena tadi, apa ya, haknya Allah itu ndak ada. Dia hanya nangisi dirinya nang mlebu swarga. Gak ono komitmennya blas sampai pangeran. Itu ndak boleh seperti itu. Meskipun ya soleh dibanding wong ning dalan-dalan ya soleh. Tapi aja nyaingi soleh wong alim-alim. Ora kelas. Karena tadi itu masyhur itu di kitab Tadabburil Quran itu ulama-ulama ngendikan ojo geman kue demi eling akhirat meninggalkan ayat yang sedang kamu baca, sementara ayat itu fiha mahamid wa fiha tasabih wa fiha takbirat, sementara ayat itu ada pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya Allah memaklumatkan dirinya, ma indakum yanfadu wa ma inda wahibak, apa wae sing mbok miliki mesti hilang, sing ra bakal ilang sifatnya Allah atau apa-apa yang ada pada Allah. Misalnya Allah di sifat qadir, berarti selawase Allah gitu apa? Qadir. Allah di sifat alim, selawase Allah ya alim. Sekali sesuatu itu indah Allah, misalnya ikhlas, ya akan abadi. Ya aku rabuk pikir, pokoknya kabeh ayat itu kesimpulannya sementing kula mlebu swarga Gusti semen. Ya jangan malaikat Jibril ya tersinggung. Mosok 30 juz artinya sementing kula mlebu swarga. Ya kelakuan-kelakuan itu marah ini. Jadi ya proporsional saja bakas akhirat ya, terus kita minta supaya husnul khotimah. Engko nyifati Allah, kowe njaluk supaya wong sing ma'rifatullah haqqa ma'rifati. Aja sampai kita mlebu ayat wa ma qadaru wa haqqa qadri. Kita tidak bisa menghormati Allah sesuai kapasitasnya Allah. Iku aja sampai. Mulane kula niku rapati seneng bakas akhirat, teman-teman niku rapati seneng. Perkarane kuwatir nyifati ku Allah gak pati fasih. Jadi wong nomor siji kudu fasih nyifati Allah Subhanahu wa taala. Meskipun kita sebagai manusia ya kepengen mlebu swarga. Dunya melarat suwi ya repot. Wis lara kabeh lah ning dunya. Paham ya, dadi kudu ke Imam Syafi'i lho kondang. Imam Syafi'i ini cita-citane jare. Umpama Gusti kula mlebu neraka niku pikiran kula nu namung setunggal, tetep kula badhe maca tasbih nyuwun jenengan. Masyhur itu. Kulo gadah siiran Imam Syafi'i, kata kulo gadah Diwanul Imam Syafi'i. Oh, nu nak muji pangeran masyaallah tenan. Kulo gadah napa Diwanul Imam napa Asy-Syafi'i. Kulo tiap badhe dilem niku sering kulo waca. Niku nak muji pangeran niku beliau cerita orang-orang baik, seorang lagi beliau cerita orang-orang baik. Ketika beliau cerita orang-orang baik, terus cerita rojae ning Allah. Di antara kalimatnya ngeten, fa in tantakim minni falastu bi ayisin. Jadi setelah muji-muji Allah, setelah muji-muji Allah itu Allah. Laqad mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wahudul ala'i wal qudusi. Saya tahu betul ya Allah bahwa Engkau itu zat yang pemberi nikmat dan Engkau zat yang maha suci. Terus beliau ngendikan wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula nak badhe tilem, takallab itu badhe tilem molak-malik. Imam Syafi'i asline koyo kowe nek turu ora iso, tapi kowe kan mikir utang, mikir kasus-kasusmu. Imam Syafi'i nek turu ora iso perkarane antarane wedi eling pangeran. Wong kok ape turu, kok aku ora lali pangeran. Tapi wong kok ora turu, kok aku ora istirahat. Jadi takallab tuh. Kok cara wong Jawa glebakan, ape turu glebakan. Tapi glebakan Imam Syafi'i lho, coba yang koyo kowe. Iku ngendikane wa ma taqallabtu min naumi wa fi sinati illa wa dzikruka bainan nafsi wan nafasi. Kula glebakan ra iso turu Gusti mergo eling jenengan nu bainan nafsi antara jiwa saya wan nafasi lan ambekan kula. Bisa ambekan dadi tasbih, ambekan dadi tasbih. Mulane naumul alim tasbih, turune wong alim tasbih. Ora koyo kowe turu rokokan. Rokokan terus ora ndok ngantuk nganti tangane kobok. Terus wiridane gak subhanallah. Waduh. Innalillah tenan kok ana wong urip ngono. Tapi wis ra bakat wali diapan. Tapi kalau wis muga-muga disepuro pangeran. Ya sepuro ya ora apa-apa kelakuane ngono. Terus di antara syaire gini, ketika muji terus
Fa in tantakim minni falastu bi ayisin wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Ini kula maca nganti hari. Fa in tantakim minni, engkau zat yang sangat sayang pada saya. Kalau suatu saat engkau menyiksa saya, tantakim dari kata niqmah iku maknane siksa. Falastu bi ayisin, kula boten ngarah putus asa mbek rahmatin jenengan. Wa inta kholat nafsi bi jurmin jahannam. Meskipun karena salah saya harus di neraka. Tapi saya di neraka itu sesuatu yang terkait saya. Saya ini enggak hal yang abadi. Tapi rahmati jenengan hal yang abadi. Kalaupun saya tetap di neraka, saya tidak akan putus asa dari rahmat jenengan. Jadi Imam Syafi'i itu orang yang sangat-sangat sufi. Cuma sing mbok roy wae Imam Syafi'i ahli fikih tok. Mengenai fikih ke ya ora paham modho wae. Di Imam Syafi'i sampai fa in tantaqim minni falastu bi ayisin wa in dakhalat nafsi bi jurmin jahannam. Sampai seperti ini. Terus beliau mulai muji-muji pangeran. Wong apik iku sapa? Fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih wa fi siwahu kana fil wara ajama. Wong apik iku apa? Wong sing fasih ketika muji pangeran. Jadi Imam Syafi'i kok ana wong kiai mulang, nak muji pangeran kok fasih, wong apik. Tidak fasih muji akhirat, fasih muji swarga, iku biasa. Bangunnya swarga ora mbok puji. Ngene bojo elek ora wani wayo ning swarga wayoan akeh, halal kabeh, gak cerewet kabeh, gak butuh blonjo. Kabeh. Bangunnya ra mbok puji. Mesti muji akhirat ya biasa wae standar. Tapi nak muji Allah fasihan idza ma kana fi dzikri rabbih. Orang yang sangat cakap ketika muji pengiran. Wa fi ma siwahu fil waraka na ajama. Nah, tidak bakas barang liya iku ajama. Ajama iku ora pati iso. Jadi itu lah kita ini punya imam fil fikhi. Imam fil fikhi kita adalah Imam Syafi'i. Tapi beliau juga imam sing ahlul ma'rifat. Jadi beliau punya diwan yang di semua itu muji-muji pangeran sampai akhir hayatnya. Itu siiran yang ditulis Imam Syafi'i. Biasanya enggak ditulis beliau, ditulis murid-muridnya di akhir hayatnya. Jadi kalau nganti anak kula, bojo kula ini ada satu dua sing tak kon ngapalo sairan Imam Syafi'i mergi napa nggih tabarruk. Ora koyo kowe, ana sapa madzhab Syafi'i jebule kedunyan madzhab sing ndi? Madzhab napa? Madzhab sing ndi mun-mune anut ora jelas napa? Jadi Imam Syafi'i sange senenge pangeran ngoten. Lakot mananta ala qalbi. Jadi lakot mananta teman-teman paring panjenengan ala qalbi ing atase ati ingsun. Bi ma'rifatin kelawan siji pengertian. Bi annaka nggih niku sak temene panjenengan iku dzul ala iku pangeran sing duweni pira-pira kenikmatan wal qudsi lan sifat sing bersih sangka salah. Ya Allah, pemberian Engkau terbaik kepada saya adalah karena saya berkeyakinan bahwa Engkau adalah Tuhan sing dzul ala yang banyak memberi apa? Nikmat. Tapi sing disyukuri Imam Syafi'i ora kok nikmate, makrifat nak Allah iku dzul ala. Jadi lakot mananta ala qalbi bi ma'rifatin bi annaka wa dzul ala. Dadi nak kowe kan gak syukur be Allah dzul ala mergo kowe entuk nikmat pancen. Makomem kan ngono. Nek Imam Syafi'i gak dekne syukure be Allah mergo ngerti apa? Jadi syukur pertama itu lil ma'rifat, ma'rifatu wah. Lagi syukur kesekian mergo di duit. Yaiku Imam Syafi'i. Pengikutnya ya wallahu alam. Nah, ilmu itu akan dikontrol oleh ulama berikutnya. Iku mau misalnya dunia dikritik ente-entean ternyata dunia itu juga ada sisi baiknya. Kue nganti mlebu swarga ya barokah referensi perilaku kamu di dunia. Kue ngeritik dunia nemen-nemen masjid dibangun mbek dhuwit, madrasah mbek dhuwit. Makanya Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika ngeritik dunia mesti diluruskan sama sare-sarenya. Ya yang dikritik yang perlu dikritik. Misalnya dunia itu jadi alat keburukan. Tapi nak misalnya jadi alat kebaikan, nikmatil mati yatuat dunya. Kendaraan terbaik adalah dunia, maka gunakan yang baik tuballighkum al akhirah, maka akan sampai akhirat secara benar. Ya mau misalnya aku saiki jek urip, mumpung jek urip aku tak maca tauhid, mumpung jek urip tak mulang, mumpung jek urip tak birrul walidain, mumpung jek urip tak bekti ambek ibu, mumpung jek urip tak ngitmai santri. Nah, itu namanya dunia yang dipakai alat irtihal. Kalau dipakai alat seperti ini nikmal matiyatu ad-dunya fartakhiluha tuballighkum al akhirah. Imam Sayyidina Ali ngendikan ad-dunya darusidkan liman saddaqaha. Dunia itu tempat kebenaran bagi orang yang bisa mengelola secara benar.
Ya karena tadi seperti misalnya dunyane para wali kok Syabdul Qadir Jilani, Imam Syafi'i. Saurip-uripe ning donya ndak apa para wali iku, memaklumatkan kebesaran Allah, memaklumatkan kebenaran Islam, memaklumatkan kebenarannya hukum-hukumnya Allah. Berarti donya bagi orang-orang baik apa? Darussidqin apa? Darussidqin. Tapi bagi wong sing tukang bodoni saurip-uripe bodoni, kok bodoni iki ditutup mbek bodoni meneh kowe ya daru kisbin apa? Dadi intine donya ku karek sing ngelola napa? Karek sing ngelola. Nah, itu namanya sarah. Sarah itu mengkontrol semua dawuh-dawuh matan sing berlebihan. Nah, gunane sarah itu apa? Menyeimbangkan lagi, napa? Menyeimbangkan lagi. Oh, proporsinya gini. Ya kayak Quran lah. Quran itu memang mau tidak mau harus ditafsiri. Ada saat di mana Allah itu ngeritik bojo, bojo dikritik. Misalnya inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bojomu musuhmu, bojomu anakmu kadang-kadang ya musuh. Ciri khas musuh adalah menghalangi dari kebaikan. Ya, bojomu ngalangi kowe kok kebaikan kan ya bolak-balik. Pengamal rawani, apa-apa rawani. Nah itu nak pas sisi itu ya harus dikritik, disebut adual lakum. Tapi ada sisi-sisi di mana istri itu dipuji pangeran. Allah nak darani bojoku swarga. Iku ning gone ayat wa wa yad'u ilal jannati wal maghfirati biizni. Iku jelas darani bojo swarga kan wala amatum mukminatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Sak teruse to. Ulaika yad'una ilan nar. Wong-wong kafir sing mbok dadekno bojo. Misalnya ana wong Islam kok rabi wong kafir jare pangeran dawuh ulaika yad'una ilan nar. Kowe kok rabi non muslim iku padha karo kowe ajak-ajak mara neraka. Terus Allah dawuh wa wa yad'u ilal jannah. Tapi Allah ngajak kowe iku ngawini mukminah. Lah kawin mbek wong wedok mukminah kok wong istilahno ilal jannah. Dadi apa nak muji bojo sudah langit. Tapi ning konteks pas berperilaku surgawi. Nah, pas berperilaku ngono iku ya apa ngendarani ya aduan. Lah kowe karo bojomu ya ngono, kadang ya aduan iblis, kadang ya koyo wali tenan. Wes adekke ngamuk apa ya tak rungokno. Aku mumpung lagi wusul. Usul mbahmu. Tapi intinya pokoknya ngaji kuncene sitok. Cek dawe Allah, cek Rasul, cek ulama. Nak ana dzamud dunya, ngenyek dunya ya dunya sing perlu dinyek. Yaiku dunya sing mbok ngurusi syahwat apa dunya sing mbok ngurusi syahwat nafsu. Nak ana dunya dipuji, ya dunya sing yutubal li hukum al akhirah sing iso nyampekno kowe. Ya kok kiai lah kadang suwantri kok gak nalar. Dalam banyak hal santriku gak nalar. Misalnya nak dikongkon kadang ra paham nang jenenge bocah. Tapi kadang dipuji-puji. Zaman akhir api-api wong iku santri. Lah itu kan proporsional. Semua kalimat itu pasti apa? Proporsional. Misalnya ana wong muji hafid. Wong hafid itu apik ngene-ngene. Mergo sing jaga hafalane Quran iku hafid. Tapi kadang ulama yang ngritik, apa artine hafid agak paham. Makanya kadang kenemenen ora tau ngaji wong ngapal tok. Lah kayak seperti itu kan ada apa? Proporsinya, ada apa? Ada proporsinya. Ya sudah seperti itu tugasnya syareh. Napa tugasnya syareh. Makanya ketika Sufyan Ats-Tsauri ngenyak dunyo ambek Senawi dibenerno. Ngene lho, sakjane ora perlu dinyek kabeh. Nak posisine ngene. Lha iku jenenge syarah napa? Jenenge napa? Syarah kados wau inna min azwajikum wa auladikum aduwal lakum. Istri bisa dikatakan musuh ya kalau menghalangi dari kebaikan. Karena penghalang kebaikan berarti posisimu musuh. Ya sudah hanya dalam konteks itu. Tapi saat bojomu bocah jamaah gelem, ngurmat anak gelem, bocah hormat tamu santri gelem. Lah ini kategori ini wa yatu ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Ya sama Nabi nak ngritik wong wedok entek ngamet. Tapi ini sekali muji yo dunya iku mata wa khairu mata iha al maratus sholihah. Ya sudah seperti itu. Semuanya itu ada konteksnya, semuanya ada mawadenya. Ya kowe ambek awakmu dhewe ngono kadang ngilo puji-puji dhewe wong kok gantenge ngene. Wong kok wali ngene, wong melarat kok iso syukur wali tenan. Bareng ngerokok ora duwe ngenes. Wah. Ra sida wali. Wong ora duwe barang makruh kok ngenes. Akhire wis gak wali blas. Tapi kadang-kadang ya syukur terus wali tenan. Wong kere kok iso syukur. Tapi bareng mau ora dirokok kok ngenes. Wah, gak wali blas. Wong kelangan bau seton kok boleh setan. Jadi wong sing ngaramno rokok nak darani rokok iku boleh setan. Uyoe setan wong yoe kapan ora ero. Lan jare sing halal rokok sono-ono iku hadis maudhu. Ana setan kok nguyuh bareng.
Serwepot kiai-kiai. Mergo dua kelompok besar. Sing ngalalo rokok ya kiai-kiai top. Wong Mbah Makhrus Ali ku ya rokokan kabeh ya wong alim-alim top ya akeh sing rokokan. Wong alim-alim top wali kelapan atas sing ora seneng rokok ya akeh. Kowe milih ndi? Aku cek eling dhisik ono wali terkenal men rokokan. Walhasil kiai sing wali sing ra rokok iku ngenyek. Ah mun eling pangeran kok ngebal ngebuli pangeran. Nak wong eling pangeran kan yakin pangeran iku diistilahno ning ngarepe. Aku ra muni ning ngarepe diistilahno ning ngarepe. Kaya wong nak salat ora oleh ngidul